Shalom, Bapak Ibu dan Saudara kasih. Selamat malam. Selamat kita bertemu lagi di Renang Komsel pada malam hari ini. Seperti biasanya, kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa saat-saat ini Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita harus selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin lagi yang Tuhan kerjakan. Banyak peristiwa di luar sana yang membuat kita takut, gentar, dan kadang-kadang membuat iman kita menjadi apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita menjadi, Tuhan, aku mau lakukan apa? Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar dalam renungan Komsel pada malam hari ini bahwa kita mau memberikan persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita belajar sama-sama firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12. Ini semua tentang pengajaran tentang persembahan yang benar. Ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menyarankan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Malam hari ini kita diingatkan sama Tuhan bahwa tubuh yang kita persembahkan bukan tubuh yang biasa, bukan tubuh yang kotor, bukan tubuh yang sembarangan yang kita mau persembahkan sama Tuhan. Seberapa yang kau miliki pada malam hari ini? Mungkin kau berpikir, aku udah terkenal Tuhan, aku sudah cantik, aku sudah ganteng. Tuhan lagi gak butuh itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan lagi butuh tubuh yang benar-benar kudus, tubuh yang bukan sembarangan, tubuh yang selalu berkelimpungan dengan dosa. Dan saat ini Tuhan ingin tubuh yang hidup, bukan yang mati, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapak Ibu Saudara kasih, kadang-kadang kita memikirkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kadang-kadang kita pikir, oh ini sudah baik Tuhan, kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi menurut Tuhan belum tentu, Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin kata Tuhan, tidak anakku, ini masih banyak kesalahan yang kamu perbuat. Tuhan menuliskan yang berkenan bagi Allah di dalam Alkitab ini. Tapi kadang-kadang kita menjadi rumit, sulit untuk melakukannya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara kasih? Terlalu berat untuk melakukan banyak perintah Tuhan di Alkitab ini. Dan malam hari ini, Tuhan mau yang sempurna. Gak ada kata baik menurut kita, gak ada kata berkenan buat Allah. Tapi sempurna itu adalah kebaikan yang kita pikirkan, dan juga kesempurnaan menurut Tuhan, bahwa kita harus lakukan yang terbaik. Tidak ada kata apalagi ya Bapak Ibu ya, boleh dibilang menawar lagi, memikirkan bahwa mungkin Tuhan aku pengen yang lebih, ini. Tidak ada tawaran lagi. Tuhan ingin malam hari ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan dilanjutkan lagi bilang seperti ini, "Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Bapak Ibu Saudara kasih, malam hari ini kita dibilang, jangan memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Yang sederhana saja, nggak usah yang oh aku harus mendapatkan ini, harus pingin ini. No. Firman Tuhan berkata, tetap rendah hati, jangan sombong, jangan apa yang kita miliki sekarang itu gak ada artinya, gak ada gunanya. Tuhan mampu kapanpun untuk Tuhan ambil. Sehingga kita bilang harus merasakan bahwa firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan lagi bahwa kemampuan kita Tuhan ukur bukan yang kita ingini tetapi
kita mempunyai batas kemampuan dan talenta yang diberikan buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan malam hari ini Tuhan bilang, jangan pikirkan terlalu tinggi. Otak kita terlalu kecil Bapak Ibu. Otak kita ditaruh di kepala ini, hanya segenggam tangan yang tidak pernah ada bandingan Allah yang begitu besar. Sehingga Tuhan bilang, kita harus mempunyai lagi langkah-langkah yang baru, konkret, penuh kasih. Di firman Tuhan yang selanjutnya bilang seperti ini, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan yang sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara kasih, begitu juga karunia-karunia pelayanan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Gak boleh sombong, gak boleh berlebihan. Semua sama di mata Tuhan. Dia tidak melihat berapa besar pelayananmu di gereja. Mungkin kau sudah jadi pembicara, WL yang hebat, semua kamu melayani. Tapi firman Tuhan malam hari ini, tetap rendah hati. Persembahan yang sempurna adalah saat kau menyerahkan tubuhmu yang kudus, berkenan kepada Allah, bahwa kau akan tetap rendah hati sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Efesus 5 ayat 2 berkata seperti itu. Hidup dalam kasih, banyak contoh yang memberikan kita bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara seiman kita. Lihat Bapak Ibu di ayat 13 bilang gini, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkati siapa yang menganiayai kamu, berkati dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan lagi-lagi tempa kita bahwa saat ini kita cuma memikirkan apa yang kita mesti kerjakan kepada Tuhan, bukan apa yang mesti kita miliki. Ingat, mungkin ada beberapa orang yang menyakiti kita. Mungkin ada beberapa orang yang mau menginginkan kita lebih jatuh lagi, lebih susah lagi, lebih rumit lagi. Tetapi kita juga jangan ingat bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Dan Tuhan menyuruh kita untuk memberi kasih, bahkan memberi makan minum buat musuh kita, agar musuh kita tahu bahwa kita mempunyai kasih yang sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, bahkan ayat yang terakhir kita baca di ayat yang ke-11 bilang seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini boleh menempa kita, sangat populer, sangat kita ingat. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa melayani Tuhan tidaklah mudah, tidaklah gampang. Harus ada bayar harga yang tidak cukup murah. Kita harus fokus sama Tuhan, menjadi kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Semoga hidup kita adalah hidup yang sempurna, bukan hanya yang baik menurut pikiran kita, tapi hidup yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan sempurna. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kau sudah mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kami percaya Bapa, kalau malam hari ini Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, agar kami bisa melewati banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau mempersembahkan segala yang terbaik yang kami miliki.
bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena apa yang menjadi kami miliki saat ini, kekayaan kami, ketampanan kami, ketenaran kami, bukan Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan begitu rupa buat kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih yang sudah Engkau berikan, kami boleh berikan kepada orang lain, menjadi kasih yang benar-benar melayani, kasih yang tidak memandang apapun, kasih yang benar-benar tulus Tuhan. Kami mau Tuhan, kasih yang benar-benar Engkau berikan menjadi kasih yang benar-benar sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Ajar kami lebih lagi, agar kami percaya Bapa, kasih dan persembahan yang sempurna ini kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu di bumi dan di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.